Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa bersama saya, Pastor Andre Roland Klein, dalam The Good News Program atau program Kabar Baik. Hari ini saya akan berbicara tentang kelanjutan episode sebelumnya, pembahasan di episode sebelumnya, yaitu bagaimana kita dapat mengalami kebebasan dari rasa takut dan khawatir. Saya akan bagikan hal ini dalam beberapa episode, dalam video-video pendek, supaya saudara-saudaraku dapat mengingatnya dengan mudah. Saudaraku, dalam video yang lalu, kita telah ketahui firman Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupanmu adalah satu, janji penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, masalah akan menjadi makananmu. Jadi terima itu dengan iman, karena itu adalah milikmu. Haleluya. Saudaraku, coba perhatikan dengan sungguh-sungguh. Seringkali iman kita menjadi lemah karena kita banyak mendengar berita-berita buruk yang terjadi di sekeliling kita. Kita melihat hal-hal yang menakutkan di sekitar kita, sehingga hal itu menimbulkan kegentaran, kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan kita. Ada seorang teman datang kepada saya, dia berkata begini, "Bro, aku sekarang benar-benar merasa takut, dicekam rasa ketakutan, rasa khawatir dengan kondisi sekarang yang diliputi dengan ketidakpastian. Apalagi keadaan saya saat ini dalam keadaan yang pas-pasan, tidak berlebih. Entah sampai kapan situasi ini, keadaan ini akan begini." Kemudian saya katakan kepada dia, "Jangan kamu takut dan khawatir. Karena sebagai orang percaya, kamu harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu." Amin. Saudaraku, perhatikan ini. Banyak orang ketika mereka berdoa, mereka berpikir bahwa Tuhan membutuhkan syarat-syarat tertentu dari kita untuk kita penuhi. Sehingga ketika mereka berdoa penuh dengan keraguan. Sering mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka sudah memenuhi syarat agar doa mereka dijawab dan didengar? Apakah cara hidup mereka sudah benar? Apakah cara mereka hidup sudah menjaga kekudusan? Apakah mereka sudah cukup melakukan hal-hal rohani seperti berpuasa, rajin ke gereja, kemudian rajin berdoa setiap hari minimal 1 jam, dan lain-lain yang bisa membuat Tuhan berkenan? Dalam benak mereka selalu ada 2 hal di tangan Tuhan. Satu adalah roti, dan yang satu adalah cambuk. Tuhan akan berikan roti atau berkat jika kamu hidup benar, atau kamu benar-benar menjaga kekudusanmu dengan sungguh-sungguh, atau kamu akan menerima cambuk atau kutuk jika kamu bersalah. Itu yang selalu ada di dalam benak mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sangat dikasihi Bapa. Bahkan ketika mereka jatuh, kasih Bapa tidak akan pernah berubah. Haleluya, dengar itu. Ketika engkau jatuh, kasih Bapa tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihimu. Saudaraku, ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka Anda sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Haleluya. Yesus sangat mengasihimu. Itu sebabnya dia rela memberikan dirinya untuk disalib dan mati untuk segala dosa, kesalahan, dan pemberontakan kita. Tapi dengar, ada kabar baik. Dia bangkit untuk pembenaran kita. Segala dosa, kutuk diambilnya di atas kayu salib, dan kita dianugerahi kebenaran dan kekudusan oleh korban Kristus. Amin. Kita sudah melihat kemuliaannya dan kasihnya yang begitu besar. Dan tidak cukup sampai di situ.
Yesus Kristus diam atau bertabernakel di dalam kamu, inilah bukti betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa saudaraku. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 5 berkata begini, saya akan bacakan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap di dalam iman? Buktikanlah dirimu, apakah kamu tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Karena jika tidak demikian, kamu gagal uji. Wow. Sekali lagi saya bacakan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap di dalam iman? Buktikanlah dirimu, apakah kamu tetap menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Karena jika tidak demikian, kamu gagal uji. Saudaraku, gagal uji dalam bahasa Yunani dikatakan adokimos, artinya ditolak karena tidak berharga. Ujilah dirimu, periksa dirimu, apakah Anda masih memegang teguh kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus, dan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kamu. Engkau percaya bahwa Yesus ada di dalam kamu, dan buktikanlah dirimu, yaitu melalui cara hidupmu, menikmati kasih-Nya. Jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nikmati kasih Bapa. Yakinlah bahwa Bapa sangat mengasihimu, sebab Elohim sangat mengasihi Anda. Dan dengar baik, itu sebabnya Yesus berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Bapa Elohim mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi Yesus, sama seperti mengasihi Yesus. Ketika engkau percaya itu, ketika engkau memegang itu, maka dengan demikian kita akan mempunyai keyakinan percaya bahwa sebagaimana Dia, Yesus di surga, demikian juga kita di dalam dunia ini. Amin. Sebagaimana Dia di surga tidak mengalami sakit penyakit, demikian juga kita di bumi tidak mengalami sakit penyakit. Sebagaimana Dia, Yesus di surga, tidak berkekurangan, demikian juga kita di bumi tidak akan pernah berkekurangan. Karena Elohim mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Janganlah khawatir akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kemudian Dia lanjutkan, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Halo? Bukankah engkau jauh lebih berharga? Engkau yang sudah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal. Bukankah engkau jauh lebih berharga? Siapa yang di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dari hidupnya? Janji Yesus, jangan khawatir apapun juga. Oleh sebab itu saudaraku, percayalah dan perhatikan janji Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kalau nyawanya saja Dia berikan untuk menebus segala dosamu, apalagi segala kebutuhanmu, Anda tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena engkau adalah anak kesayangan Bapa. Pegang janji itu dan camkan di dalam hatimu. Jangan goyah. Dengan demikian,
maka engkau pasti mengalami kebebasan dari ketakutan dan kekhawatiran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada di dalam kami. Bapa, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan hidup kami. Kalau burung saja di udara Engkau beri makan, apalagi kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau akan tinggalkan kami. Engkau memelihara kehidupan kami sebab kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin hari semakin dikuatkan. Iman kami boleh bertumbuh karena kami mendengar pendengaran akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku, terima kasih sudah menonton video firman Tuhan ini. Jika Anda merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, jangan lupa tekan like dan bagikan, share video ini untuk saudara-saudara yang lain atau teman-teman Anda yang lain, sehingga mereka pun boleh menerima berkat. Juga jangan lupa tekan follow atau subscribe agar Anda akan mendapat video-video firman Tuhan, kabar baik yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.